Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja dan puji wajib kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah supaya hati kita tergerak menuju masjid ini untuk menunaikan sholat asar, dan juga nikmat bisa khusyuk dalam menghadiri kajian ilmu fikih pada setiap bulannya di masjid ini. Maka mudah-mudahan soft yang luar enak lebih masuk. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semua dalam mencari ilmu, dalam mengaji ilmu fikih, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang ahli sholat khusyuk, ahli dalam belajar ilmu agama yang khusyuk, dan semoga meninggalnya kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bangga menjadi umatnya dan bisa menjadi hamba Allah yang taat. Karena beliaulah kita bisa menjadi umatnya yang terbaik, umat Iqra, umat yang mana kita disuruh membaca, kita wajib pinter membaca. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Iqra ini wajib kita mengetahui ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Bukan hanya ilmu dunia saja yang kita kejar, akan tetapi ilmu akhirat wajib kita kejar. Dan jangan salah Bapak Ibu, orang yang sudah memiliki ilmu akhirat, fa insyaallah ilmu dunianya akan ngikut. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang ahli ilmu dan bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Walhamdulillah, pada sore hari ini kita berada di tanggal 22 Juni ya, 2024 maksudnya, ke tanggal 16 Dzulhijjah atau 15 Dzulhijjah ya, tahun 1445 ini. Maka di momen bulan Dzulhijjah yang insya Allah panjenengan semua sudah tahu, ibrah ya, cerita yang luar biasa tentang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putra beliau yang bernama Ismail. Ini suatu kisah yang setiap tahunnya selalu berulang-ulang. Kisah seorang ayah yang dimimpikan pada malam ke-8 Dzulhijjah. Dimimpikan bahwasannya dia diperintahkan seakan-akan dia menyembelih anak kesayangannya yaitu Ismail. Ketika malam itu telah
ketika beliau telah tidur, telah terbangun, dan kemudian beliau merenung akan mimpi itu. Merenung dan memikirkan apakah betul itu mimpi dari penciptanya yaitu Allah atau mimpi hanya dari setan. Ya. Lalu kemudian malam 8 Dzulhijjah disebut juga malam apa? Tarwiyah, malam perenungan, di mana Nabi Ibrahim merenung, meyakinkan apakah betul itu perintah dari Allah, mimpi itu adalah mimpi dari Allah atau hanya mimpi dari setan belaka. Lalu kemudian di malam 9 Dzulhijjah beliau dimimpikan lagi mimpi yang sama, tapi beliau belum bisa mentafsiri apakah mimpi itu betul-betul dari Allah, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya atau hanya dari setan belaka. Lalu di hari ke-9 Dzulhijjah yang kemarin kita barusan lalui, termasuk tanggal hari apa itu? 9 Dzulhijjah. Al-Hajju Arafah. 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Arafah dalam bahasa Arab artinya mengetahui. Dari situlah Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasannya mimpi tersebut betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-10 Dzulhijjah, ya, kalau malam 10 berarti malam apa itu? Malam hari raya Idul Adha, ya. Di malam ke-10 beliau dimimpi lagi. Jadi dari malam 8, malam 9, malam 10, 3 hari berturut-turut beliau dimimpiin dengan mimpi yang sama. Lalu dengan ketetapan hati seorang ayah itu, ya, namanya ayah pastinya sayang kepada anaknya. Gak mungkin tega, gak mungkin sekalipun menyakiti anaknya, gak mungkin. Apalagi ini perintahnya untuk menyembelih. Di malam ke-10 malam itu Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya yang bernama Ismail dan mengatakan bermusyawarah, ya Ismail, sesungguhnya aku memimpikanmu, aku menyembelih dirimu. Famdur madza tara, maka lihatlah apa pendapatmu. Tuh, ayah dengan anak saling meminta pendapat. Lalu kemudian apa? Jawab Nabi Ismail yang anaknya tersebut, yang beliau Nabi Ismail alaihissalam tersebut masih kecil, usia beliau masih kecil. Ada yang meriwayatkan usia mau 12, ada yang mengatakan usia mau ke-13 dan lain sebagainya. Lalu kemudian Nabi Ismail menjawab, ya ayahku, sesungguhnya apabila mimpi tersebut adalah benar-benar perintah dari Allah, maka lakukanlah, fatajiduni insyaallahu minas sabirin. Nasobirin atau sobirin, ya, sobirin. Maka sesungguhnya kalau engkau lakukan mimpi itu, wahai ayahku, maka insya Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Monggo sing mang bengi mimpi nopo, mimpi macam-macam, tapi jangan sampai ya mimpi nyembelih anak. Mimpi berarti mirip kayak mimpi Nabi Ibrahim. Wah, jangan sampai. Atau mimpi menjadi orang sombong, menjadi Fir'aun cabang Indonesia. Jadi jangan, itu semua sudah nggak ada lagi, sudah itu ilham. Mimpinya para nabi adalah ilham. Lalu kemudian di hari ke-10 itu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putra beliau ke sebuah lembah yang bernama Muna. Ada yang mengatakan, meriwayatkan namanya Mina. Ketika sudah persiapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih, ya, untuk menyembelih anaknya Ismail, lalu kemudian bayangkan kesabaran seorang anak, ya, menghadapi ujian. Ini ujian. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk apakah kuat imannya. Nabi Ismail juga diuji sama Allah sebagai anak, apakah kuat. Jadi dua orang ini diuji, sama-sama diuji. Lalu kemudian ketika pisau sudah berjalan di atas lehernya Ismail, lalu tidaklah mempan hal tersebut. Lalu seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba yang besar, domba berwarna putih. Lalu kemudian tidak jadilah, maka disitulah lulusnya seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim dan Ismail lulus ujian. Lalu tidak jadi disembelih, ya. Lalu digantikan oleh seekor domba.
Dan rutinitas tersebut terjadi dan terulang setiap tahunnya. Dan hal-hal itu, malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Adha, itu dilakukan oleh semua siapa? Oleh semua para kaum muslimin, para jamaah haji. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang terpanggil untuk ibadah haji. Yang sudah terpanggil mudah-mudahan bisa kepanggil lagi. Yang belum kepanggil mudah-mudahan segera terpanggil. Yang sekarang sedang dalam posisi haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan supaya bisa sehat, berjumpa, berkumpul dengan keluarga, pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, dan hajinya termasuk kategori haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, monggo kitabnya dibuka ya. Setiap ucapan adalah doa. Khususnya Anda berada di tempat yang luar biasa, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih ya, inna ahabbal mahal indallahil masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjidnya. Mau masjid terbesar di dunia Masjidil Haram atau masjid yang kecil di kampung pelosok, yang terpenting nama tersebut diwakafkan namanya masjid, maka itu tempat terbaik di mata Allah. Dan kalau panjenengan sudah di tempat terbaik, maka ucapkanlah yang baik-baik. Setiap ucapan yang Anda ucapkan ketika Anda berada di masjid, itu adalah doa. Maka hati-hati, disebutkan di riwayat juga, para sahabat juga mengatakan, apabila orang yang sudah berada di dalam masjid, lalu berkata dengan perkataan duniawi, masih ngobrolin masalah pekerjaannya, maka didoakan langsung oleh Rasulullah, semoga mereka yang mengatakan hal-hal duniawi di masjid Allah, mereka cepat bangkrut. Hati-hati, ini hadis sahih. Jangan pernah berkata masalah dunia di masjid. Ya, masalah pekerjaan, bahkan jual beli di masjid. Yang berkata jual beli, tawar menawar di masjid, maka didoakan bangkrutnya langsung oleh Nabi Muhammad. Fana'udzubillahi min dzalik. Ya, maka riwayat lain mengatakan orang yang berkata selain hal-hal akhirat di masjid itu seperti dia membakar pahalanya sendiri. Fana'udzubillahi min dzalik. Jadi sudah kita kumpulkan pahala sebanyak mungkin, masih jawab WhatsApp tawar-tawaran. Si COD ini, mari ini, si pengajian aku. Mari ini, 4:30 misalnya. Ya, hati-hati, bukannya malah laku, harganya tinggi, ya malah kebalikannya. Itu bukan saya ngedoakan panjenengan, tapi ini doa langsung dari Kanjeng Nabi ya. Maka mudah-mudahan duduknya kita dengan kita berdoa, dengan kita ngaji, dengan kita hadir majelis ilmu ini menjadikan keberkahan di kehidupan dunia kita. Kemudian hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita membahas tentang syarat surat Al-Fatihah ya, sekarang kita akan membahas tentang huruf-huruf tasydid yang ada di surat Al-Fatihah. Yang megang kitab monggo dibuka kitabnya. Yang ngantuk monggo segera segarkan badan Anda ya. Karena ingat, godaannya orang mau ngaji itu ngantuk. Godaannya orang mau sholat itu ngantuk. Ngaji antara maghrib dan isya baru a'udzubillahi, baru 2 ayat 3 ayat sudah coba pas lagi buka WA, lagi ngobrol, lagi apalah itu ngantuk. Atau lagi PS5 lagi berjalan, apalagi tadi malam Belanda Perancis, mana ada lihat Eropa ngantuk ya, nggak ada ceritanya. Setan sudah tahu ini golongan orang-orang yang sudah lulus ujian. Jadi ketika orang-orang yang ingin mendekati Allah, maka setan itu pasti menjadi musuh perantara kita. Ketika kita mau sholat, pasti setan ngomong, kok wah ini angke mari 4:30 jam 4. Tambah tuwek wae padha wae, sholat gak sholat tetap tuwek. Pasti ada yang ngomong di situ, dan itu hati setan. Oh, ternyata kita kuat. Tetap aku harus nang masjid. Wis nang masjid, wudu. Pas wudu gak khusyuk. Tetap ketika wudu
nggak khusyuk. Dilala kok wudu'e khusyuk. Setan belum bisa, nggak rela, nggak ridho kalau hamba Allah ini benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Wudunya sudah khusyuk, dia mau ke masjid, wudunya khusyuk, baru masuk masjid, gak usah qobliyah, wis ngobrol lain jobo asik, mari rokokan sih, opo qobliyah Pak dia. Itu tetap itu siasatnya siapa? Syaitonir rajim, ya. Nggak rela, nggak ridho jenengan sholat qobliyah ba'diyah, ya. Sudah qobliyah, sudah ketika Allahu Akbar, ya Allah, COD durung titip duwe ning bojoku. Udah, pokoknya semua hal yang nggak penting itu setan mulai masuk dalam proses sholat saja seperti itu, ya. Bagaimana kita dalam amalan-amalan lain? Fa'udzubillahi min dzalik. Maka setan adalah musuh yang nyata, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Dan perlu diingat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, diriwayatkan Sahihain, ya. Kalau disebut Sahihain itu artinya Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sholat diterima kecuali dia membaca Fatihatil Kitab. Napa iku Fatihatil Kitab? Surat Al-Fatihah. Oh, aku habis sholat, insyaallah aku wingi wis tobat, aku habis sholat tapi gak apal Al-Fatihah, langsung qul huwallahu ahad. Kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Kunci sholat seseorang diterima oleh Allah, ya. Jangan hanya baca Fatihah saja, tapi tidak dengan harapan, tidak dengan makharijul hurufnya yang benar. Makanya sudah kita bahas di bulan lalu, kekurangannya kita ini orang Jawa Timur itu biasanya huruf H, ya, bisa berubah menjadi apa? K. Alhamdulillahirabbil, ya, H. Kalau orang Jawa Barat masih bisa, masih selamat lah. Gak ada huruf fa. Apa ada huruf fa di surat Al-Fatihah? Biasanya saya kalau ke Jawa Barat diceluki Ustadz Mustafa. Jadi fa itu kan kekurangan, nggak bisa. Tapi alhamdulillahnya di surat Al-Fatihah nggak ada huruf fa. Nah, kalau Jawa Timur itu biasanya huruf H-nya kurang. Alhamdulillah. Hati-hati. Sudah kita bahas ya bulan lalu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati. Iyyaka harus terbuka, ya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Maka ketika seorang hamba itu sudah menuju masjid dan dia sudah melakukan takbiratul ihram, maka itu adalah puncak penghambaan, ya. Puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau anggota yang ada di tubuh kita ini, Bapak Ibu, yang paling mulia itu ada di mana? Monggo dijawab. Anggota tubuh yang paling mulia di tubuh kita ini, yang paling mulia, yang paling membutuhkan, yang paling luar biasa itu apa? Kepala. Tapi ketika sholat, puncak penghambaan kepada Allah, kepala itu ditaruh di tanah setara dengan kaki. Padahal bisa kita apa ya? Andaikan lah ada orang yang masih mukul anggota badan kita yang lain, kita mungkin masih bisa memaklumi. Tapi nek wis ngeplak, ya hati-hati. Senggol bacok. Jadi jangan, Pak, ini tempat mulia. Kena bentur sedikit sudah apa? Disebutkan baru-baru ini oleh institut apa itu di Amerika itu, 1 kali benturan kepala tidak sengaja, khususnya pada anak-anak, itu sudah ribuan syaraf yang terputus. Ayo hati-hati, yang suka main kepala ini, ya, bapak-bapak yang kadang ketika emosi kepala anak dibuat main ini, hati-hati. Anak Anda itu semua pinter, Pak. Hati-hati, dihormati kepala. Seorang kakak dengan adik ketika misalnya bertengkar atau apa, jangan main kepala. Karena ini ketika benturan seorang bayi jatuh saja, nggak sengaja, itu ribuan syaraf yang terputus. Ya, maka alhamdulillah di nikmat kita sholat itu, ya,
Kita bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang mana belum tentu orang yang selain muslim itu mereka dapatkan. Oke, seandainya sekarang kita bisa menikmati nikmatnya listrik. Siapa pencipta listrik? Apakah seorang muslim? Bukan. Mic sekarang ini kita pakai mic. Siapa yang menciptakan mic? Pahalanya ini orang-orang yang bukan orang Islam, orang kafir ini mereka pahalanya banyak sebenarnya. Tapi ingat di hari kiamat nanti seluruh pahala itu akan dibuka oleh Allah. Akan ada kuncinya. Kalau istilah ulama sekarang ini ada passwordnya. Kuncinya atau passwordnya ini apa? Sholat. Jadi seberapa banyak pahala seseorang dalam dia mengabdi di dunia ini, ya sering saya katakan juga di majelis ini, seapi-api wong, sejujur-jujurnya orang, setinggi-tinggi jabatannya dia di kantor, sebagus-bagusnya dia dalam mendalami ilmu agama ataupun ilmu dunia, ya dia seorang dosen kayak atau seorang ustadz kayak dan lain sebagainya, tapi kalau tidak sholat, wassalamualaikum, dia bukan orang baik. Jangan pernah mengatakan orang yang tidak sholat itu orang baik. Wongnya apian, alhamdulillah aku utang diutangi. Wongnya jujur, amanat, manis itu gak sholat. Sudah, sholat itu sudah kunci. Loh, ya berarti itu wong api. Yang mengatakan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan kan di majelis ini. Apa dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu perisai dari perbuatan jahat dan perbuatan kemungkaran. Maka mudah-mudahan yang sudah istiqomah dalam sholatnya diberikan keistiqomahan dalam sholat khusyuk. Ya, bukan hanya sholat toh, tapi sholatnya mudah-mudahan diberi bantuan oleh Allah supaya bisa khusyuk lagi setiap hari dari hari ke harinya. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu, tasdidatul Fatihah arba'a asyarah. Monggo dilihat, dibuka ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tasdid pada surat Al-Fatihah itu ada 14. Nah, kemarin sudah kita pelajari bulan lalu tentang syarat Fatihah. Sekarang tasdid tuh, saking apanya ini Bapak Ibu? Saking luar biasanya surat Fatihah. Tasdidnya ini loh kita harus tahu. Ya, ada berapa? Kalau ada kuis-kuisan panjenengan langsung hafalkan ini. Berapa huruf tasdid di surat Al-Fatihah? 14, ya. Nek kongkon nyebutno ya rada bingung sebenarnya. Ayo kita baca sekarang terperinci dulu. Apa saja? Yang pertama, tasdid yang pertama adalah bismillah. Bismillah. Di mana itu tasdidnya? Di atas lam, lafdzul jalalah. Napa niku? Lafdzul jalalah huruf Allah itu loh. Allah itu di atasnya lamnya lafdzul jalalah itu ada huruf, ada tasdid. Jadi bacanya wajib bismillah. Tidak boleh langsung datar rata. Bismillah, bismillah. Monggo jenengan dicoba dulu. Bismillah. Tasdid ditahan 2 detik. Bismillah. Monggo. Kemudian di tasdid yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Hati-hati. Ini sering. Ini sekarang antara kita orang-orang atau yang mengerti fikih, monggo, atau yang ahli dalam surat, dalam tahsin, ya, antara qori dengan fakih ini agak kadang sinkron. Tapi di sini ya di surat di tasdid yang kedua kita wajib menahan di kalimat Ar-Rahman. Perhatikan bismillah, maaf, bisnya tidak ada tasdid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di atas lamnya lafdzul jalalah, di atas roknya Ar-Rahman, kemudian di atas roknya Ar-Rahim. Dan ingat Bapak Ibu, coba jenengan yang mengerti jenengan diri sendiri ya. Ketika jenengan ngomong ro, mental nggak? Ada geternya nggak? Dicoba ro. Ini yang tahsin ini Ustaz Faisal ini. Ka ro.
Ro itu kan cuma satu, ro. Satu. Jangan sampai ada geter lidah 2 kali mentalnya. Ro, ro. Itu kalau di ahli Al-Quran termasuk kesalahan fatal. Jadi ketika seseorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada geter 2 kali, berarti itu tidak sah. Hati-hati. Ayo kita belajar tahsin, belajar yang semakin hari semakin pintar dalam mengaji surat Al-Fatihah saja. Jangan Al-Quran panjang-panjang, Al-Fatihah aja. Kalau kita sudah lulus Al-Fatihah, nanti surat yang lain ngikut insya Allah. Monggo dicoba setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pendengaran saya secara ringkas masih ada yang nya itu masih geter 2 kali. Padahal itu 1 kali sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang merasa masih geter Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di slow motion mungkin kelihatan tuh jenah. Jadi la-nya ini, ro-nya ini di lidah ini getar 2 kali. Ya. Jadi itu salah. Jadi yang betul hanya 1 kali getaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Mungkin ini yang bisa saya bahas secara simpel, kurang lebihnya nanti ada ustadz-ustadz yang ahli Al-Quran ya. Di sini bisa dilanjutkan kelanjutannya, tapi di sini saya hanya membahas tentang huruf-huruf tasydid selanjutnya. Setelah 14 kita ketahui huruf tasydid, letak tasydid di surat Al-Fatihah ada 14, yang 3 ada di basmalah. Lalu sekarang kita lanjut ke inti surat Al-Fatihahnya. Alhamdulillah. Ya, lillah. Ingat tasydid itu kalau secara bahasa artinya apa? Tasydid, menahan. Menahan ya. Mendobel huruf lah kalau katanya Ustadz Faisal ini ya. Bisa menahan, bisa dobel. Jadi harus ditahan dulu ya. Jangan langsung rata, wis pukul rata, yang penting baca Fatihah. Bukan. Nah, ini juga penting seperti yang kita bahas tadi. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Hati-hati, yang tadi sudah saya kasih tahu. Kita Jawa Timur itu terkadang kekurangannya di huruf H. Kalau orang Jawa Barat kekurangannya di huruf Fa. Kayak kan Mustafa, biasanya kan Mustafa, gak bisa ngomong V, Fa, V. Bukan itu ya, sudah logat ya, logat. Jadi Jawa Timuran juga gitu. Kabare, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah yang benar. Karena kebiasaan ngomong alhamdulillah, pas mojo Fatihah katut. Alhamdulillahirabbil. Hati-hati, tidak sah. Salah. Ustaz, seandainya ada imam di kampung saya seperti itu bisa. Bagaimana? Monggo jenengan tegur pelan-pelan. Ditunjukkan kitab Safinatun Najah, ditunjukkan di sini, ya. Loh, kalau imamnya tidak mau diganti, ya sudah, berarti yang nanggung imamnya ya. Kalau sudah ditegur, tegurannya itu berapa? Qul billati hiya ahsan, katakanlah, nasihatilah saudaramu dengan pelan-pelan. Tegur sekali belum mempan, tegur 2 kali masih belum mempan, tegur 3 kali, tegurnya bukan langsung nyodok teko mburi. Salah awakmu, iki imam kok malah. Jangan, ngomongnya pelan-pelan di tempat yang rahasia. Nek iso ambil ngopi, kali pohong, kali nopo segala macam gorengan enak. Lho mau awakmu kok krungune salah. Wah, enak kan kalau diajak ngobrolnya itu sambil ngopi, sambil jajan, apa maneh ono rokok, iya kan? Oh iya, aku salah, ya. Jadi kan sudah yang apabila kita sudah menasehati seseorang dengan nasihat yang memang pelan-pelan, insya Allah masuk. Sekali gak mempan, 2 kali gak mempan, sing ketelu mempan, ya alhamdulillah. Misalnya 3 kali masih belum mempan dan dia bersikuku dengan keilmuannya, aku ke dia niki wis sinau ke durung awakmu lahir, kok niki sik burung ngaji. Misal, berarti ilmunya sudah dikuasai oleh syaitonir rajim. Harus diruqyah. Saat niki kan musim ya,
Kodam ini, ya kan? Dan bengi bundaluk delok kodam. Ya, jadi sangat disayangkan ya. Oh, iku akeh kodame. Kodam Brawijaya, kodam ya, kodam. Jadi berarti di situ hati-hati. Keilmuan seseorang itu bisa hilang seketika itu juga karena amarah. Hati-hati. Mau dia gelarnya prof, doktor sekian, titel mburine ono 5 SSS ya. Tapi ketika dia bukan dinasehati lah, sedikit diingatkan terus merasa tersinggung, hati-hati. Maka seluruh ilmunya yang mulai prof, doktor sampai mana itu hilang. Itu ulama yang mengatakan setinggi-tingginya ilmu seseorang apabila dia tidak mau, bahkan dia membenarkan dirinya daripada yang lain, maka ilmunya hilang. Seperti halnya ada cerita, ada seseorang ngaji darusan. Ketika ngaji darusan dengan anak-anak umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, dia yang paling tua, paling sepuh ya. Ketika darusan Ramadan baru ngomong bismillah, itu wis disalak nih. Salah, Pak. Terus baru ayat 1 aja sudah ada 10 ketukan. Salah, Pak, salah. Ngamuk miki dibanting. Loh, lama. Oh, niki cilik-cilik. Ini ada ceritanya. Kok gak pernah awakmu sik cilik nepakno aku sik buru ngaji Al-Qur'an, sik buru bismillah kon salakno ngerti awakmu STP iki wis. Ya kan sudah langsung lanjut. Aku selama ini ngaji ning omah lho gak ono sing nyalakno. Nah, ngaji ning ndi ning omah. Ambek sapa? Dhewean. Lah sing nepakno sapa? Nah, sing jawab panjenengan dhewe nggih. Sing nepakno ketika ngaji di rumah sendiri tidak ada yang membetulkan, maka yang membetulkan adalah jenengan yang jawab sendiri. Jadi hati-hati ketika darusan itu termasuk sunnah Nabi. Ketika darusan termasuk sunnah Nabi. Apabila makharijul huruf yang kita ucapkan itu ada yang salah, maka kita wajib terima. Sunnah Nabi SAW juga bersama para sahabat. Dan juga sahabat-sahabat itu kalau Ramadan ngajinya nggak sendiri. Ada yang ngaji sendiri, ada yang juga khataman, darusan. Kenapa? Saling mengingatkan apabila ada makharijul huruf yang salah. Oke? Jadi itu bukan terjadi saat ini dari zaman Kanjeng Nabi. Itu darusan itu luar biasa efeknya. Jadi kita harus terima ya, apabila kita mengaji masih salah. Masih mending salah di dunia daripada salah di akhirat. Ya, panjangnya hukuman, panjangnya hisab di hari kiamat itu, waduh, ya, sangat luar biasa. Masih mending kita diingatkan sekarang daripada nanti sudah di yaumil kiamah sia-sia ingat-ingatan. Ya, mengingatkan itu sudah paling enak. Apa dalilnya kita saling mengingatkan? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Allah yang mengatakan, salinglah kalian mengingatkan, sesungguhnya saling mengingatkan itu sangatlah bermanfaat bagi sesama mukmin. Ya. Kemudian ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Ya. Di sini pun saya belum ahli dalam mengaji Al-Fatihah, tapi paling tidak saya membaca surat Al-Fatihah ini dan lulus selama 3 bulan dengan guru saya. Dengan surat Fatihah ini, dengan guru saya belajar Al-Fatihah saja itu 3 bulan. Beliau punya sanad dari Mesir, punya 11 sanad sampai ke Rasulullah SAW. Tapi baru lulus 3 bulan, Pak. Itu baru surat Al-Fatihah, Pak. Teman saya setahun belum lulus Al-Fatihah toh. Wah, guru saya waktu itu masih ada. Beliau masih ada, sekarang masih hidup di kota Yaman. Beliau dengan santainya kalau sudah beliau hafid Quran dengan 11 riwayat. Ketika nyenden di masjid kita ngantri, ketika baru ngomong bismillah saja salah, Pak, mundur. Padahal itu wis tak siapno sak minggu ngomong bismillah ini baru bis ini sudah saya siapkan seminggu bismillah toh. Tapi pernah saya kepleset. Bismillah, kurang nahan tasdidnya sedikit saja. Mundur. Sangar, Pak. 3 bulan baru dinyatakan lulus, tuh senengnya luar biasa. Ya.
Jadi belajar surat Al-Fatihah atau sekarang disebut di sekitar kita ini disebutnya apa? Tahsin ya. Jadi jangan gesusu ya. Bagi bapak-bapak yang baru ikut kelas tahsin, ibu-ibu baru ikut kelas tahsin, baru surat Al-Fatihah kalau disalahkan oleh guru Anda, jangan mudah sakit hati. Wah, gak usah melok mana opo salah toh. Loh, ini ya saya aja 3 bulan kok baca surat Al-Fatihah gak lulus ya. Jadi tapi setelah lulus Pak, aduh nikmatnya bisa ya Pak, diantaranya bisa saya ceritakan dengan ini suatu kesenangan yang alhamdulillah kok bisa lulus ya. Jadi dengan perjuangan itulah kita semua bisa mencapai kesuksesan. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya. Di atas lam ya, lafzul jalalah. Hi rabbil, hi enggak ada ya. Di hi ya, alhamdulillahi rabbil. Di atasnya huruf ba ya. Berarti ini huruf tasydid keberapa? 1 2 3 4 5. Yang kelima, rabbil ya. Kalau ada yang datar alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada nahan tasydid, tidak sah. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi ini di dalam surat Fatihahnya, di atas huruf ra dan di atas huruf ra. Atas huruf ra-nya Ar-Rahman dan di atas huruf ra-nya Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang masih baca datar, Maliki yaumiddin, hati-hati. Middin ya. Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu. Berarti tasydidnya di atas huruf apa? Iya, di huruf ya ya. Iyyaka na'budu ya. Kemudian selanjutnya wa iyyaka nasta'in, panjang ya-nya, ainnya harus ya, harus kedengeran dari pangkal kerongkongan ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Lalu kemudian ihdinas di atas huruf shad ya. Ihdinas siratal, ingat ro-nya jangan geter. Ayo belajar pelan-pelan. Yang masih baca surat Al-Fatihah lalu ro-nya masih geter 2 kali, masih ada itu perbaiki. Karena kalau di ahli Quran itu salah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Monggo baca huruf qaf, dibaca qaf bukan kaf. Bedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Ada di kalangan orang-orang Arab itu mengatakan gof, mustaqim. Salah atau betul? Salah. Masih yo wong Arab asli. Nek bocone mustaqim salah. Orang Arab biasanya orang Yaman, orang Saudi. Kadang mereka dalam berbicara itu memakai logatnya. Tapi ketika ngaji Al-Quran aturannya berbeda. Nggak boleh sama dengan aturan yang ketika mereka ngobrol. Ketika dia ngomong ketika dia ngomong faugo, mereka mengatakan di atas faugo, nggak ada masalah. Tapi ketika ngaji mustaqim, harus qim, mustaqim. Jangan dirubah hurufnya menjadi kaf, mustaqim. Hati-hati ya. Yang biasa manggil temennya ada namanya mustaqim, kim. Alah ya. Jadi ini termasuk ayat Al-Qur'an mustaqim ya. Dirubah mustaqim. Ada apa biasanya ini? Ada kalau dalam bahasa Indonesianya ada apa ini Ustaz Faisal? Mustaqim, mengapakan ya? Diapakan ya? Mustaqim. Qaf itu termasuk pangkal kerongkongan, benar kan? Kaf di mana ya? Sama cuman di atasnya. Kaf itu di atasnya qaf ya, berarti. Baik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, nah itu alladzina ada tasdidnya, siratal ladzina ya. An'amta tidak ada, alaihimnya tidak ada, ghairil maghdubi alaihim baru terakhir nih yang ke-14,
Nah iki sing durung tahan dulu, bukan waladhdallin. Waladhdallin ya, ada tahan sebentar, sedetik setengah lah. Waladhdallin. Maaf saya ralat, yang terakhir ada di tasdidnya lam ya, tasdidnya lam. Jadi jangan waladhdallin langsung. Ditahan lagi waladhdallin. Understand? Amin. Baik, itu saja ringkas. Insya Allah mudah-mudahan yang penting prakteknya ya. Percuma kalau kita bahas kitab ini kalau nggak ada prakteknya, nggak ada manfaatnya. Al ilmu bila amal kasyajara bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Jenengan punya ilmu dimpek dewe, gak ditularke tonggone, gak ditularke wong liyane, ya percuma. Dimpek dewe lepas masuk ke alam kubur, ya sudah pahala jenengan ya iku. Coba jenengan tularkan ilmu yang Anda punya, meskipun ilmu apa? Ilmu jenengan buat malu, punya buat paku ya. Ini gini loh, padone cekelen sing lurus gini. Ilmu itu, ilmu meskipun bukan ilmu agama, tapi dipakai oleh anak turunan Anda, maka termasuk itu adalah ilmu yang manfaat. Maka selama hal itu dipakai untuk hal yang berguna, masang jam, kan ada ngebor. Ngerti ilmu ning ngebor sing genah itu ya apa? Dipakai buat masang jam. Selama jam itu masih hidup dan ada di masjid, terus pahalanya ngalir ke liang kubur yang ngajari itu. Allah. Ini Islam luar biasa ya. Jadi Allah maha luar biasa ketika memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin. Di selanjutnya faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi. Sunnah mengangkat tangan ketika sholat itu di 4 tempat. Apa itu? Al-awwal inda takbiratil ihram. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Wa indar ruku. Dan yang kedua ketika ruku, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan ini termasuk sunnah. Ya. Sunnahnya cuma 4 toh. Kalau ada yang melakukan selain 4 ini, bukan termasuk sunnah. Dan ini maaf, khususnya ini mazhab Syafi'i. Ya. Di mazhab Imam Syafi'i, sunnah mengangkat kedua tangan ketika sholat itu di 4 tempat ini. Yaitu yang pertama ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ngangkat itu wajib. Ya. Maaf, sunnah. Bukan. Ini ketika takbiratul ihram ketika kita berdiri ya. Sebentar. Ketika berdiri dari surat awal. Oh ya, ketika mengangkat itu sunnah, tapi mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu wajib ya. Lalu kemudian wa indar ruku, dan ketika akan ruku. Jadi setelah baca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, jenengan mau ruku, sunnahnya ngangkat napa mboten? Sunnah ngangkat Allahu Akbar. Ingat, bukan wajib, sunnah. Kalau ada di antara saudara atau saudari kita ketika mau ruku ya, nggak ngangkat tangan, jadi habis baca surat pendek langsung ruku, nggak pakai mengangkat kedua tangan, maka tidak ada masalah. Apa hukumnya sunnah? Apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Jadi ketika mau ruku, dia angkat kedua tangannya, baru dia ruku. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Ya. Lalu kemudian ketika akan i'tidal, ya. Ketika i'tidal, apa i'tidal? Berdiri dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ketika itu jenengan melihat ada imam yang tidak angkat kedua tangan. Apakah sholatnya tidak sah? Ya tidak, wong itu sunnah kok. Ya, jadi sunnahnya mengangkat kedua tangan. Enggak pun enggak ada masalah. Tapi yang menjadi perkara, ya, ketika ruku, saya praktekkan. Ketika ruku, sudah ruku, kemudian mengangkat badan, ada yang tidak kan? Tapi dia gini.
Apakah sunnah seperti itu? Menggembalkan kedua tangannya ketika dia setelah mengangkat dari rukuknya. Gini, terus gini lagi. Terus baru sujud. Mau sujud juga gini. Sujud. Sah atau tidak? Kalau misalnya dia meyakini setelah iktidal, Sami Allahu liman hamidah, nggak gini ya. Lalu kemudian dia mau sujud gini lagi, Allah, ngangkat kedua tangan, dan dia yakin ngangkat kedua tangan ini termasuk sunnah atau termasuk kewajiban, maka sholatnya tidak sah. Mengapa sholatnya tidak sah? Karena Nabi SAW tidak mengajarkannya. Ya, jadi diingatkan ketika di madhab Imam Syafi'i itu seperti ini. Ketika takbiratul ihram, lalu kemudian ketika akan ruku dan ketika iktidal. Lalu kemudian yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal. Sekarang jenengan bayangkan jenengan sholat asar rakaat pertama, sujud kedua. Ketika jenengan bangun dari rakaat pertama sujud kedua untuk menuju rakaat kedua, apakah perlu angkat tangan lagi? Halo? Gak ngantuk ya? Tak ulangi. Jenengan rakaat pertama sholat asar, sujud pertama, kemudian sujud lagi kedua. Allah, berdiri ke rakaat kedua. Ngangkat tangan apa tidak? Tidak. Akan tetapi kalau rokaat ketiga, jenengan habis at-tahiyyatul mubarakat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar, dari rokaat kedua menuju ke rokaat ketiga, ngangkat tangan apa tidak sunnahnya? Ngangkat tangan, kitabnya dibuka. Ketika berdiri tasyahud awal ngangkat tangan, itu sunnah. Kemudian rokaat ketiga, jenengan di rokaat ketiga, sujud pertama, sujud kedua, Allah, ke rakaat keempat. Pakai takbir lagi atau enggak? Tidak. Dipahami ya? Nah, yang menambahi takbir di selain empat ini, para ulama mengatakan hukumnya tidak sah sholatnya. Tidak sah yang dimaksud itu kalau seseorang tersebut meyakini ngangkat tangan itu wajib. Makanya nggak boleh kan meyakini sunnah itu wajib. Nah, jadi jangan sampai meyakini hal-hal yang sunnah di dalam sholat itu wajib. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, ketika sujud pun tidak sunnah ya. Ketika sujud tidak sunnah seseorang mengangkat kedua tangannya. Ini mengingatkan kita tentang sujudnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sujud, ada sahabat yang bernama Bukhari. Dengar, kenal ya? Sudah tidak asing ya, jenengan ya. Pas sujud ya, Rasulullah SAW ketika sujud kedengeran ya, Sayyidina Imam Bukhari ini kedengeran Nabi mengatakan doa. Berdoa yang mana doanya itu Nabi belum nggak mengajarkan kepada beliau, cuman kedengeran. Ini di hadis Sahih Muslim ya. Kedengeran doa yang dibaca Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang ketika di hari kiamat atau ketika sujud itu adalah tempat mustajab doa ya. Kalau kita membaca doa, pasti yang pertama minta nopo? Rezeki, panjang umur, sehat afiat, iso haji, iso umroh, duwe motor, duwe omah. Ya apa mboten? Tapi apakah itu yang diucapkan Nabi ketika sujudnya? Tidak. Yang dilakukan Nabi ketika sujud, beliau mengatakan Allahumma ghfir dzambi. Ya Allah, ampuni dosaku. Bayangkan, Nabi tidak punya dosa. Baik Nabi itu punya sifat apa namanya? Maksum. Apa maksum? Yang diampuni dosanya. Tapi beliau tidak pernah berbuat dosa. Tapi ketika sujud itu ngomong Allahumma gfirli dzambi kullahu. Semuanya. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Imam Bukhari mengatakan, mendengarkan seperti itu. Lah, Rasulullah kan gak duwe dosa.
Berarti hakikatnya doanya Nabi ini adalah apa? Ngajari umatnya. Ya, Allahumma gfirli dzambi kullahu siqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu. Ampuni dosaku yang kecil ataupun yang besar, awal atau akhir, ya. Wa alaniyah wa sirrah, yang terang-terangan ataupun sing sembunyi-sembunyi. Nabi mengatakan berdoa seperti itu. Allahumma gfir dzambi wa kullahu thiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyah wa sirrahu. Kalau jenengan bisa hafalkan, monggo. Ketika sujud, imam masih sujud, jenengan sudah subhana rabbiyal a'la, nambahi doa ini. Ya. Jadi ketika Imam Bukhari mendengarkan Nabi seperti itu, kaget dan terkagum-kagum beliau. Loh, kita ini loh Bapak, Bu, siapa sih Kanjeng Nabi ini? Beliau itu orang yang paling tahu cara hidup kita. Ya, beliau adalah orang yang menjadi tolak ukur kita. Beliau yang dia bawa Isra Mi'raj sama Allah. Terus mau niru siapa kalau bukan niru Kanjeng Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sambil nangis doanya, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampuni aku, kullahu, dosa-dosaku semuanya. Lah, hakikatnya ini bukan untuk beliau tapi untuk ngajari secara para ahli sejarah mengatakan Nabi Muhammad itu sebenarnya gak ngerti cara berdosa. Memang beliau itu tidak ngerti cara berdosa, gak ngerti cara bohong, gak ngerti cara sombong, gak ngerti. Anggapannya kalau ada orang punya HP 30 juta, HP sing larang lah istilahnya, tapi mau dibuat main WA, mau dibuat Instagram, tapi gak download. Kira-kira iso apa gak ya HP ini? Fungsi gak? Mesti regane larang. Berfungsi atau tidak? Ya enggak. Harus apa dulu? Harus download dulu. Downloadnya di mana? Di apotek. Ya wis download ngisi. Baru regane HP anyar, HP larang itu baru ada fungsinya. Mesio punya HP sing harga 200-300 juta yang dari emas, tapi kalau ndak punya WA, ndak punya Instagram, nek gawe pajangan tok nang omah. Ada faedahnya, enggak ada faedahnya, enggak ada anunya, enggak ada keutamaannya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling mulia di mata Allah. Gak ngerti cara dosa, tapi beliau selalu berdoa setiap sujudnya seperti itu. Bahkan diriwayatkan oleh riwayat ketika sholat itu, khususnya ketika sujud, banyak riwayat yang diriwayatkan oleh istri-istri beliau. Di antaranya Aisyah. Siti Aisyah itu meriwayatkan doa apa? Ketika aku datang di malam hari, aku kadang melihat Nabi dari selimutku nangis tiap malamnya. Dan seketika nangis itu mintanya bukan minta jadi orang kaya, minta dunia, minta rumah yang bagus, minta pakaian yang bagus, enggak. Doanya selalu minta ampuni dosa. Udah itu tok. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bangun dari sujudnya, azan subuh. Disebutkan riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Buat apa kau setiap malam sampai kakimu pecah-pecah? Hatta tatafattar, sampai pecah-pecah kaki. Nek pecah-pecah kaki awak dhewe iki ya kapalan ya sembarang kalir wis. Tapi pecahnya kaki Nabi Muhammad bukan karena itu, karena keseringan sujud. Dan ingat, sejadahnya bukan sejadah seperti sekarang ini yang kita pakai. Beliau memakai sejadahnya dari pelepah kurma, bahkan kadang langsung dari pasir sujudnya beliau. Tapi yang sering istri-istri beliau ketika doa, ketika mendengar Rasulullah doa, Allahumma gfir dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Kemudian di riwayat Bukhari Muslim yang Aisyah ini, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, faqad ghufira laka dzambaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya dosamu diampuni sudah sebelum dan sesudahnya. Kemudian apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, apakah aku tidak boleh mensyukuri nikmat dari Allah? Jadi sujud itu nikmat, Pak. Itu suatu rasa syukur seorang hamba itu ya ketika sujud. Jenengan dengan keributan dunia ini, dengan problematika segala macam,
Kalau orang yang nggak punya iman, orang yang nggak punya takwa kepada Allah, mainnya kepinjol, main judi online langsung. Akeh sing mati bunuh diri gara-gara judi. Tapi orang yang masih punya iman, ketika dia punya masalah keluarga, ketika dia punya masalah hutang piutang, ketika dia punya problematika diseneni bos, diseneni HRD, dia kembalinya sholat, hajat, sujud, sing suwi. Dia kembalikan ke Allah. Dan ingat ketika sujud itu jangan, ya Allah mugi-mugi aku pangkatku langsung mendukur meneh, langsung diangkat pangkat di kerjaan. Bukan, jaluk ampunan. Karena sesungguhnya di hari kiamat itu semua pangkat, jabatan, harta, semua kabeh ditinggal kecuali satu, ampuni dosa kula ya Rabb. Ya, dan itu sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng panjenengan bisa membaca doa ini, mudah-mudahan hafal ya. Kalau tidak hafal ya nanti setiap pengajian saya akan ulangi lagi. Allahumma ghafirli dzambi kullahu thiqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Wis kate tambahi rawahu Muslim, gak usah. Wis ngono tok doa. Ya, mesti ini rawahu Muslim, enggak usah ditambahi Allahumma ighfirli dzambi ajilahu wa ajilahu thiqahu wa jillahu, rawahu Muslim. Enggak usah. Cukup yang barusan saja itu yang dibaca. Maka insya Allah dengan kita meminta doa kepada Allah tersebut, pertama nek donga itu jangan minta dunia, jangan minta diberikan kaya, jangan minta diberikan apa, minta diampuni dosa wae dhisik. Niru sapa? Niru Kanjeng Nabi. Ya, jadi ketika sudah minta doa, minta diampuni dosa, insya Allah sing lain ikut. Ya, setelah jenengan minta diampuni dosa, baru jenengan sithik-sithik ngerayu Gusti Allah. Ya Allah, aku ya apik ngrasakno duwe omah. Wis suwi aku ngontrak. Wis suwi numpang di mertua. Isin aku ya Rabb. Ngerayunya itu seperti itu perlahan. Ojo langsung gesusu, ya Allah, langsung lho si burung injak masjid. Jaluk langsung sing aneh-aneh. Gak bisa. Merendah dulu, ya. Minta maaf dulu kali Gusti Allah. Wis akeh dosa ya Allah aku iki ya Allah. Bener-bener ikhlas baru minta hajat dunia wabil khusus hajat akhirat. Maka mudah-mudahan ilmu yang bisa kita ambil pada sore hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan kita tergolong orang-orang yang memang mengamalkan ilmu akhirat dan ilmu dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dalam salat dalam keadaan khusyuk, dan apabila Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia salat dalam keadaan khusyuk, insyaallah maghrib pada malam hari ini Allah berikan kekhusyuan dalam salat kita dan seterusnya hingga ajal menjemput. Amin Allahumma amin. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo silakan. Monggo yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perbacaan suci akhir kabel tadi, saya pernah mendengar itu yang penting dari Al-Quran yang baca. Tapi lebih bagus yang sampai ajaran tadi, karena ini belum pernah saya dengar itu. Bagaimana yang tentang seperti saya pernah dengar Rabbi anjili mujal wa ta'ala muji dan Al-Quran. Oh ya. Saya pernah diajarkan itu. Bagaimana? Nggih. Barakallah. Setiap doa itu bagus. Setiap doa bagus. Apalagi kalau dari Al-Quran, ya. Apalagi kalau yang ngajarkannya Kanjeng Nabi. Seperti fil alamina innaka hamidum majid. Mosok meneng tok. Enteni Imam Salam. Kak, ana doa nih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir apa? Allahumma ighfir li dzambi ma qaddamu wa ma akhar, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Sampai ngenteni Imam Salam. Ya, terus doa agar terhindar dari fitnah dajjal dan lain sebagainya. Nah, jenengan kalau biasa istiqomah dengan doa-doa yang lain, tapi apabila jenengan doa tersebut belum dapat riwayat dari Kanjeng Nabi, usahakan yang sesuai riwayat dulu, baru nanti ditambahi. Sama-sama bagus. Ada yang masih punya hajat, pengen cepat diberi karunia keturunan. Setiap dalam sholatnya doanya apa?
apa? Doanya Nabi Zakaria itu apa? Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Itu ayat Al-Qur'an. Gak apa-apa, monggo. Tapi ingat, jenengan mau minta keturunan, misalnya sudah lama belum diberi keturunan, terus dapat ijazah dari guru, dapat doanya seperti itu, doa Nabi Zakaria, tapi sebelumnya kasih doa ini. Ya Allah, ampuni dosaku, Allah maghfirli dzambi. Baru tambahi Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Atau dua anak mokong misalnya apa dibocoi doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, enggak masalah ketika sujud, tapi bacakan dulu ayat tadi Allahumma ighfir li dzambi, Allah ampuni dosaku, dari segitu baru sampaikan doa yang lain. Oke, jadi mungkin terjawab. Monggo. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi, Pak Ustadz. Saya mau nanya, sebelumnya Pak Ustadz bahas qobliyah dan ba'diyah ya Pak Ustadz, sedikit tadi. Ini pengalaman saya Pak Ustadz, mau sholat sunnah qobliyah, saya sudah niat sunnah sholat qobliyah. Sebentar lagi ada yang tepuk di pundak Pak Ustadz. Harusnya kan mau jadi imam toh Pak Ustadz. Saya sholatnya sunnah, diteruskan sunnahnya Pak Ustadz. Pertanyaannya Pak Ustadz, gimana saya ini Pak Ustadz? Apakah sholat saya ini tidak sah? Apakah saya berdosa? Dan juga yang jadi makmum tadi Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nepuk niku gak guyonan ambek jenengan nah. Gimana Pak? Beneran. Nepuknya beneran dan ya. sholat. Kadang kan ditepuk, mari ngono didelok lho, gak ono wonge. Kan kadang gitu. Enggak ya. Beneran ini berarti. Beneran, beneran. Jadi ceritanya ada yang sholat ba'diyah biasanya. Setelah, bukan qobliyah. Jarang kalau qobliyah. Tapi saya anggap ba'diyah. Habis sholat duhur, jamaah masjid sholat, keluar semua, jenengan sih sholat ba'diyah duhur. Ba'diyah sunnahnya berapa? Muakkadah ya 4 ya. Jadi sholat ba'diyah. Moro-moro tiba-tiba ada yang masuk masjid nepuk, dikira jenengan sholat duhur. Bagaimana hukumnya? Kok modelnya jenengan kan merasa berdosa gitu. Padahal ini tidak ada masalah sebenarnya ya. Jadi apabila ada yang menepuk ya pundak kita, dan ini serius, orangnya memang api sholat, bukan kayak guyonan moro-moro. Itu karena biasanya ada kejadian seperti itu, bukan curhat tapi kadang ada. Jadi bagaimana itu kita memberikan isyarat. Isyaratnya gimana? Gini, akan api sholat jenengan nanti tangan ini kan berarti ada sesuatu kan, lho apa wong iki tetap. Nah yang penting Anda sudah memberikan isyarat tangan, maksudnya kowe ojo milo aku iki sholat sunnah gitu loh. Kalau dia tetap bersikeras ngikut ke kita, maka sholatnya dia tidak sah. Ya nggak sah dalam hal nggak sah makmumannya, istilahnya. Bukan nggak sah sholat seutuhnya. Jenengan tetap sholat yang sama, tapi setelah salam bisi, aku mau sholat sunnah, gitu. Dibisi. Tapi hukum sholatnya jenengan sah dan belakang juga sah. Yang penting dikasih isyarat. Gak usah ini tambah dikit enggak. Biasanya kalau kita gini kita sudah ngasih isyarat ini sudah paham. Oh ya udah. Berarti pindah seperti itu. Allahu a'lam. Semoga terjawab. Oke. Ada lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan terkait tentang doa setelah tasawuf akhir. Nah, dan ingin mengamalkan Allahumma firli muqaddamtu wa ma'akhirtu sampai ya muqallibal qulub seperti itu, imamnya kecepatan, bagaimana solusinya? Imamnya keburu salam. Kemudian pertanyaan kedua sama dengan Mas barusan, tapi ini konteksnya sholat qodho. Nah, saya niat sholat qodho, tapi tiba-tiba ada makmum di belakang seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang yang menepuk, saya jawab yang nomor 2 dulu. Apabila kita sedang sholat qodho, jenengan tahu sholat qodho ibu-ibu? Iki sing biasa niki ibu-ibu mbak-mbak, ya.
Jangan pas bedaan tok fokus tapi pas sholat lali. Yo, winginannya aku Ramadan atau ketika haid kan ada ilmunya lagi nih. Nanti kita belum bahas masalah haid. Haid itu nggak selalu wanita itu haid. Ada nanti masa namanya masa istihadhah. Kalau masa namanya masa istihadhah itu nanti urusannya ke godok sholat. Ya, mestiyo kadang perempuan ini kadang ngeremehkan. Ngapunten nggih ibu-ibu, mbak-mbak. Maaf saya bilang remehkan. Kadang kalau misalnya sudah nggak sedang halangan Ramadan, pas wayahe ngelak-ngelaki ngombe dengan repi awak dhewe. Kok ini sawangan? Aku gak poso kok halangan. Lho iya ngerti gak poso, cuman kan harus sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Nah, masalah qadha itu apabila kita sakit. Apabila kita sakit tidak bisa menunaikan sholat dengan sempurna atau musafir ya, atau wanita yang mengalami istihadhah, maka wajib mengqadha sholatnya. Itu nanti ada pembahasan selanjutnya. Nah, apabila kita sedang qadha sholat dan tiba-tiba ada yang menepuk pundak kita untuk berjamaah kepada kita, hukumnya sah. Kenapa? Karena sholat kita qadha kan sholat qadha fardu. Dan dia ini juga sholat fardu, ya. Kalau kita kebetulan godoknya godok sholat subuh lagi, sing biasa nih tangi subuh jam 6 jam itu hati-hati. Sholat nang masjid wae duhur sholat subuh, ya kayak iso saja nih. Loh, kodokan itu ini kemarin persisnya Jumat lalu ada yang tanya ke saya, Ustadz bagaimana hukumnya mengkodok sholat? Jumat sore kemarin ada yang nanya. Bagaimana cara hukumnya mengkodok sholat? Apakah sholat subuh dikodoknya di waktu subuh juga? Apakah sholat duhur dikodoknya sholat duhur juga? Apakah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di waktu yang sama keesokan harinya? Jawabannya tidak. Jawabannya mengkodok sholat itu secepat mungkin. Jangan ditunda. Meniwai sih. Mari ono gawe ono bacaan tasyakuran A B C D E F G misalnya, ya. Kesel aku. Waktu itu sudah pernah kita bahas juga tuh masalah, ada yang nanya juga dari ibu-ibu juga tuh mbak-mbak, ya. Terus baru keesokan harinya dikodok. Nah, pertanyaannya, siapa yang jamin umur kita sampai besok ada? Allahu a'lam. Hukum maut kan tidak tahu. Saya pernah dapati beberapa tahun yang lalu jamaah masjid di sebuah masjid baru hadir pengajian, sholat maghrib sudah nggak ada umurnya, ya kan nggak ada yang tahu. Lah terus masih ada tanggungan sholat. Nah ini hati-hati. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya boleh dilakukan di semua waktu, ya, di semua waktu kecuali waktu-waktu. Ada ulama yang berpendapat waktu-waktu yang diharamkan pun tetap boleh. Misal sholat asar, habis sholat asar itu boleh sholat sunnah enggak? Nggak boleh, haram, ya kan? Di mazhab Syafi'i ada yang berpendapat kalau sholatnya sholat sunnah haram, tapi kalau sholatnya qadhaan boleh. Nah, pas jenengan sing sholat godok mau, ya, tiba-tiba ada yang datang, sengalimo kan, gorong ono sing ada yang belum sholat asar, maju nepuk. Sinkron enggak? Fardu sama fardu, sama-sama fardu enggak? Sama-sama, ya. Jadi boleh, hukumnya sah. Ya. Lalu kemudian apapun sholatnya, mau meskipun jenengan pas sholat subuh ada yang nepuk, orangnya sholat duhur tetap masuk. Kemudian apa tadi yang pertama? Doa ya. Doanya kenapa tadi? Panjang. Oh, imamnya kecepatan, tidak ada jeda. Nah, di antara sunnah-sunnahnya sholat itu bersamaan dengan gerakannya imam, ya kan? Imam Allahu Akbar takbiratul ihram, kita harus segera, gak usah sik baru nge-silent HP, sik ngobrol ini imam sudah takbiratul ihram. Enggak, menyegerakan gerakan imam, bukan mendahului gerakan imam. Ingat, bulan lalu sudah kita bahas, orang yang suka mendahului imam, maka di riwayat disebutkan apa? Kepalanya diganti dengan kepala keledai. Tahu keledai? Tahu keledai, hewan paling bodoh, ya, paling bodoh tolak-tolak. Jadi keledai itu mirip kuda, ya. Nah, yang suka sholatnya mendahului imam, naudzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat disebutkan di riwayat ketika dia dibangkitkan,
bukan kepalanya manusia. Naudzubillah. Hati-hati. Nah, nek jenengan kadang ketokan wong jamaah ning masjid dul dhisiki jenengan nasihati. Mungkin wis sepuh wonge ta apa, Pak, cuk dhisiki imam, Pak. Gak oleh, Pak. Oh iya karena aku ket enom kebiasaan. Ojo. Sing kebiasaan buruk itu jangan dilakukan, diteruskan ya. Jadi ketika mendahului imam tidak boleh, tapi mengiringi imam Allahu Akbar sujud, kita langsung sujud, itu sunnah. Nah, ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita gerakan imam habis ke kanan, assalam, baru ke kiri, kita sunnah ke kanan, baru ke kiri. Jangan baru imam, assalam, langsung apa dewi, assalamualaikum. Loh iki dorong, belum habis ini, dorong rampung, assalamualaikum. Kadang ada itu seperti itu, baru ya kebetulan imamnya ya juga senior ya kan, ngalang-ngalang Masjidil Haram biasanya kan rada panjang. Assalam, oh iki langsung assalamualaikum ngatur. Nah itu yang nggak boleh ya. Nah seandainya ada imam yang cepat, assalam normal ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan masih Allahumma ighfir li dzambi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu masih seperti itu boleh teruskan. Gak ada bukannya nggak sah, tetap sampai imam salam, sampai tahlil atau sampai tasbih imamnya Muhammadassalam, jenengan masih doa, tidak ada masalah. Tapi hilang sunnahnya. Sunnah membarengi imam itu tadi itu hilang ya. Tapi seandainya cuma jaraknya dekat, jenengan tuntaskan doa, itu boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lamu bissawab. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita bisa semakin hari semakin baik dalam sholat, baik dalam mengaji Al-Quran, wabil khusus dalam membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma lana futuhal arifin, faqihna fid din wa yu'allimuna ta'wil. Allahumma yassir umurana fi ziyaratil haramain, ziyaratil Makkah wal Madinah, sinina ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam, ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.